terima kasih atas kehadirannya, karena saya akan mengimplementasikan atau diseminasi tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digaungkan dan akan dilaksanakan di tahun depan, yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita mempelajari bahwa sampai titik kepelatihan kemarin bahwa selalu berkaitan dengan filosofi beliau, Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita menganut sistem di dalam logbook kita adalah Tuturi Handayani, tapi kita belum memahami makna yang sesungguhnya gitu. Ya, Tuturi Handayani terdiri dari 3 suri tauladan, yaitu Ing Arso Sengkulodo, Ing Madiar Pamungkarso, Tuturi Handayani. Tapi dasarnya dari mana? Gitu. Kita lihat Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan di sini. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Apa bedanya pendidikan dan pengajaran? Kalau pengajaran hanya sebatas knowledge, ilmu pengetahuan. Tapi kalau pendidikan melengkapi keseluruhan, baik cipta, rasa, karsa. Ya. Ini di sini terkait. Kalau kita lihat apa bedanya, pendidikan saat ini adalah pendidikan yang berawal dari kolonial. Hampir 50% mungkin pendidikan yang saat ini masih mengadopsi dari pendidikan kolonial, sehingga hasilnya pun kepada kita, saya mungkin pendidikan kolonial, hasilnya pun tetap bermindset kolonial, di mana di zaman kolonial itu adalah anak-anak itu memang tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kreatif. Ya, adanya perintah dan perintah, larangan dan larangan. Kita yang salah satu bagiannya. Dan Bapak Ibu mengajarkan ke murid pun akhirnya terbentuk mindset itu. Gitu. Makanya di kurikulum Merdeka ini, di pembelajaran filosofi ini, tujuan akhirnya adalah merubah paradigma berpikir guru saat ini. Kita lihat, masuk ke dalam teorinya. Ada di sini, di dalam video, di situ ada bahwa pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini menjadi kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Nah ini, bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah apa? Merubah budaya. Bukan semata-mata kesuksesan, merubah budaya secara globalnya. Budaya mana? Bangsa kita. Gitu. Akhir dari tujuan pendidikannya. Budaya yang selama ini terbangun adalah budaya yang salah. Bukan salah ya, kurang baik. Ya. Di mana kurang baiknya? Karena kita pelajari lagi bahwa tujuan dari maksud pengajaran dan pendidikan untuk kehidupan adalah memerdekakan manusia. Tujuannya. Jadi bukan justru menyiksa atau memaksa manusia. Dan akhirnya adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia seperti apa? Manusia yang dapat memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja? Kesenangan, kebebasan, kekuasaan, bertahan hidup, itu kan, dicintai, disayangi. Itu 5 kebutuhan dasar. Kalau anak di sekolah tertekan, berarti dia tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Dia bisa senang, dia bisa tenang, happy, ilmu pengetahuannya, dia pengen jadi pemimpin, bisa diarahkan, berarti dia sudah tercukupi. Otomatis anak ini tidak akan berulang. Begitu konsepnya. Begitu. Kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka biasanya anak akan berbuat hal-hal yang bersifat negatif. Ya, betul. Nah, di sini kita lihat kembali. Nah, ini yang kemarin dipelajari adalah ini yang paling kunci. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di situ ada bahasa segala kodrat yang ada pada anak menuntut
bukan merubah. Kalau merubah berarti kita berupaya untuk menggeser pola. Tapi kalau menutup, dia sudah bentuk. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan teori tadi, tabula rasa. Dalam teori tabula rasa itu ada yang disebut dengan bahwa anak itu seperti kertas kosong. Nah, teori ini dalam Ki Hajar Dewantara dimentahkan bahwa anak itu bukan kertas kosong, tapi anak itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi dia masih abu-abu tulisannya. Nah, tugas guru bukan mengisi kertas kosong, tapi menebalkan. Jadi anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya. Kalau tabula rasa menyebutkan anak itu kertas kosong, gurulah yang akan mengisi, keluarga, lingkungan. Tapi dalam teori Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu sudah ada tulisan tapi masih sama, maka tugas guru menebalkan tabiatnya. Itu ada di dalam soal. Kalau yang tadi sudah abu-abu kita butuhkan, katakanlah yang abu-abu itu negatif, betul. Nah, ada bahasa gini, prinsip manusia adalah dua dalam diri manusia. Ada perilaku jahat, baik dan tidak baik. Jelas terlihat semua manusia. Nah, tinggal kita yang menuntunnya, mau menebalkan yang mana. Gitu. Di sini terlihat ada watak baiknya, maka kita tebalkan. Apakah watak buruknya, tidak baiknya akan hilang? Tidak akan. Terus kemana watak buruknya? Tetap akan tersimpan dalam diri anak, tetapi akan terkalahkan oleh watak baiknya. Seperti contoh kita ada, ini tuh baik banget. Akal sehat kita yang berbicara, begitu. Ini kayaknya bagus, ini mau nggak bagus nih kita. Tapi, nah disinilah tujuan kita, menebalkan hingga menutup ruang perilaku yang tidak baik. Bukan tidak ada. Jadi kalau ada anak yang berperilaku tidak baik, kita biarkan, maka yang akan menjadi menebal adalah watak tidak baiknya. Gitu. Kita lanjut. Di Ki Hajar Dewantara 1, guru diibaratkan perannya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang petani. Ini bahasanya yang selalu digaungkan, bahwa guru itu adalah petani, di mana murid adalah sebagai tumbuhannya. Itu padi, jagung. Nah, si jagung ini kalau kita tanam, kita sebagai petani, kalau kualitas padinya bagus, hasilnya pasti bagus. Kita tanam di tanah yang subur, dikasih pupuk, dihilangkan gulmanya, kita tanam padinya yang bagus, hasilnya akan bagus. Bagaimana dengan padi yang tidak bagus? Padi ini ditanam, maka dia akan minimal maksimal perkembangannya, walaupun mungkin tidak sebagus yang kualitasnya bagus. Itu tugas guru saat ini. Jadi kita tidak terbebani untuk bisa membentuk, tapi tugas kita adalah menuntun. Ada anak yang pintar, ada anak yang aktif, ada tidak perlu ditekan, tuntun, karena akan tebal nanti hasilnya. Nah, ini bagaimana dengan yang lain? Kita lihat. Nah, kenapa harus dituntun? Ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Siti. Pamong, guru sebagai pamong adalah menuntun arah anak tidak kehilangan arah. Itu kuncinya. Udah di sisi itu saja, guru. Jadi apapun kita hanya sebagai among-among posisinya. Sampai di mana?
Di mana dikaitkannya? Kita harus tahu bahwa dalam pendidikan ada yang melekat dalam anak, yaitu apa? Kodrat alam. Ini dipelajari istilahnya. Kodrat alam, kodrat zaman. Di mana kodrat alam berkaitannya dengan apa? Lingkungannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya, itu kodrat alam. Jadi seorang anak sudah terbentuk seperti itu, tidak ada yang bisa berubah. Sudah. Betul. Kita tidak bisa berubah, tapi kita coba cari potensi positif yang ada di anak ini. Kalau kodratnya dia tidak akan bisa dirubah sampai kapanpun, gitu. Kita akan capek sendiri. Karena tugas kita kan bukan berubah kodrat anak, tapi menuntun kekuatan kodrat dia. Nah, apa nih yang bagusnya di dia? Tebalkan. Matematika nggak bagus, dia kan jangan dipaksa. Tugas kita menguatkan apa? Menguatkan, bahasanya menuntun itu. Oh, dia pintarnya melukis atau enggak? Dorong supaya dia. Nah, betul, betul. Itu saya pelajarin kemarin. Nah, betul. Kalau dia memang pintar ngaji di kelas, biarkan saja. Sok, kamu ngaji, bisa nggak kamu? Terus dorong. Jadi jangan dipaksa. Kamu bisa ngaji doang, nggak bisa. Justru kurikulum merdeka. Betul. Kalau ada anak yang memang dia hobinya nyanyi, salurkan. Coba kamu bikin lagu sendiri ke bahasa Indonesia. Coba bikin lagu sendiri. Di dalam kelas itu seperti itu. Dalam bahasa Indonesia. Coba kamu kalau misalkan nyanyinya lagu mana? Nyanyinya lagu 1 tambah 1. Itu kan bisa mengkolaborasi. Ujung-ujungnya kan selembar kertas juga yang berbicara. Betul. Nah, selembar kertasnya Iya. ini KKN saya. Betul. Makanya saat ini untuk kurikulum mereka KKN sudah ditiadakan. Iya. Betul. Kan gini, ini pergeseran. Pasti akan ada kalau pergeseran pasti akan ada goyangan begitu, gitu kan? Jadi jangan dikaitkan, kita jalan-jalan aja, gitu. Cuma sudah mulai memproses itu. Jadi anak jangan, walaupun nilai kita punya KKN, tapi kan sebenarnya KKN juga bisa disiasati dengan berbagai tugas tagihan. Yang lebih cenderung anak itu maunya apa? Ya. Prinsipnya satu, kebutuhan anak itu apa? Prinsipnya satu, kebutuhan anak itu apa? Ada yang tahu? Main. Dari kelas 1, dari brojolnya anak menjadi bayi sampai anak SMA, anak ya. Satu, main. Ya, makanya itu termasuk kesenangan, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Makanya ada istilah bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, gitu. Jadi itu yang harus kita ciptakan. Oh, anak ini sukanya main. Main apa yang cocok dengan pelajaran ini? Kemarin saya bertemu dengan teman di guru penggerak, dia mantan guru TK, jadi SMP dan SD. Nah, saya lihat video dia, karena kemarin itu ada video. Semuanya pelajarannya pakainya games. Saya lihat keren, gitu kan? Jadi anak ngitung aja matematika pakai games. Jadi hari ini main apa anak-anak? Jadi gitu pertanyaannya. Anak-anak hari ini kita akan bermain. Jadi bahasanya bukan belajar, bermain. Yeay, anak-anak yang terpetakan. Kelas rendah, kelas 1. Nah yang satu lagi di SMP sama. Betul. Ya. Setiap kali materi dia kata dimainkannya dengan kayak problem keseluruhannya. Permainannya karena SMP ya. Saya lihat oh dia pakainya problem PBL. Nah, problem keseluruhan mencari. Jadi anak dikasihkan, coba anak-anak
ini kasihkan pelajar. Wah, anaknya kan ngumpul. Saya lihat betul. Memang kita harus mampu menuntun gitu dan cerdik gitu. Jadi dia gurunya sudah selesai. Nah, kelompok ini silakan ini, kelompok nanti kita presentasikan. Udah, gurunya nyantai. Ini video real. Artinya guru-guru teman seangkatan saya pantas mereka lulus gitu, orang-orang yang memang kreatif. Oh iya, SD, SMP bisa, SMA bisa. Gitu. Jadi kita jangan pernah memutus bukan mengasumsikan bahwa apatis, nggak bisa, nggak bisa. Karena kuncinya satu, anak adalah satu dua kebutuhannya, bermain dan bermain. Bisa nggak kita menciptakan itu? Jangan sampai kolonialisme masih dibawa oleh kita guru yang saat ini. Contoh tadi itu, kelas sepi banget, tangannya di atas, gurunya di depan, itu kolonialis banget, gitu. Nah ini yang akan dipangkas. Yang pertama kodrat, tadi sudah dijelaskan di dalam materi sifat dan bentuk adalah merupakan kodrat alam, dan kodrat jamalnya adalah isi dan irama. Kita lanjutkan satu. Nah ini budi pekerti. Budi pekerti yaitu karakter perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kayaknya goyang. Ki Hajar Dewantara mengambil ilmunya dari Montessori salah satunya. Itu ini yang memang sudah dilaksanakan. Sudah mungkin ada yang mau tanyakan terkait dari pertanyaan yang ada di soal, mungkin ada yang kok ini jawabannya atau. Nah, saya minta teman-teman silahkan isi. Coba isi. Refleksi. Betul. Awal kita sebelum kegiatan ini kan belum paham apa sih inti larinya dari kegiatan dari kurikulum Merdeka ini, Merdeka Mengajar ini. Silakan tuangkan situ sebelum kita buka. Sebelumnya kita kan belum latihan tentang kurikulum. Tadi kita sudah melaksanakan latihan-latihannya gitu. Coba apa yang terpikirkan gitu. Sebelumnya kita mikir apa sih tentang sekolah itu gitu, tentang mengajar, mendidik. Terlintas apa yang ada di pikiranku ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa ngajar itu begini gitu. Ternyata setelah saya belajar tentang Ki Hajar Dewantara itu harusnya begini gitu kan. Terus kira-kira kalau sudah dapat pemahaman ini, Bu ini mau ngapain?